kepada kami ke dalam tangan Tuhan berkuasa atas pujian sepenuhnya firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang boleh tadi di tempat ini maupun di tempat di rumah. Berkati semua yang dalam perjalanan, berkati dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkuasa berotoritas atas kepada kami atas semuanya. Berkati kami semua dalam nama Tuhan. Amin. Yesus. Yes. Siapa? Bentar lagi. Iya, Pak. Gelap ya, nggak kelihatan itunya. Hasilnya itu merahnya kurang, jadi nggak ini. Merahnya nggak pas, nggak terang. Shalom, selamat datang di ibadah kebaktian minggu kita. Kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Sebelumnya mari kita mengambil satu dosis kita.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk kembali. Mari kita bersatu doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, dan Bapa yang kami tinggikan selalu. Terima kasih Bapa atas setiap berkat dan anugerah-Mu Bapa, karena kasih karunia-Mu Bapa, sehingga pada hari ini, pada minggu hari ini, kami bisa berkumpul bersama di rumah-Mu ini Bapa, di gereja ini untuk meninggikan dan memuji nama-Mu Bapa. Mohon Bapa berkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini maupun yang beribadah online Bapa, sehingga melalui ibadah ini kehidupan kami dapat sepanjang kepulihkan dan kami semakin meninggi Bapa. Berkati juga kami Bapa setiap yang lain minta Bapa, sehingga kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Nabi Kristus kami tahu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Salam raya. Responsoria kita terambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca ayat pertama, yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Teman-teman terambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kita mulai dalam nama Yesus. Judul mengikat di atas, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Sama-sama. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Amin.
ada saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kita. Kami undang untuk bangkit berdiri sambil kita perkenalkan dulu. Ya, selamat. Siapa? Dengan siapa Pak? Bapak Hendra ya. Oke. Kami mengundang Bapak Hendra untuk beribadah bersama kami pada ibadah yang selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Kita akan memasuki persembahan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang bersedia di syukur dan banyak tempat Bapak. Terima kasih Bapak atas anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami Bapak. Sehingga pada minggu ini Bapak, satu minggu penuh ini Bapak, kami dapat tempat aktivitas, dapat tempat berusaha dan berjalan. Semoga anugerah Bapak, dan saat ini kami akan memberikan persembahan Bapak. Biarlah apa yang kami berikan ini Bapak dapat menyenangkan hati Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Dwi Widodo. Untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan seperti baru.
Benar Tuhan, kami ingin dan rindu menjadikan diri kami seperti palungan yang siap untuk kehadiran Tuhan, masuk ke dalamnya, memakainya, sehingga kami palungan yang hina tak berguna menjadi mulia oleh karena kehadiran Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami menyambut perayaan-perayaan Natal dengan hati yang terus terbuka bagi kerajaan Tuhan. Kami boleh terus memberi diri kami untuk diperbaiki, diperbaharui, sehingga sukacita Natal terus melimpah-limpah meluap dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini kami juga untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu, sehingga kami semua sungguh akan mendengar suara Tuhan yang tentunya akan memimpin kehidupan kami. Boleh hidup sesuai kehendak Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Nah, itu biasanya pertanyaan yang sering berulang ya, untuk menyemangati kita tentunya Bapak Ibu ya. Yefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Saya bacakan bagi kita semua Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Yefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion. Bertepuk soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita dan membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang dapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki Advent yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi Advent adalah sebuah lambang pertanda, atau dengan kata lain Advent itu adalah kedatangan. Bagaimana Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan. Dari Advent pertama, kedua, ketiga. Advent pertama kita bisa merenungkan betapa Tuhan yang pernah datang menjadi manusia akan datang lagi yang kedua kali untuk menghakimi dunia. Advent yang kedua kita boleh melihat bagaimana kita sebagai umat yang setia kepada Tuhan menantikan Dia, itulah orang-orang yang boleh mendapat bagian di dalam Dia. Yang ketiga hari ini, bagaimana Advent juga mendorong kita untuk bersukacita menyambut, ya, bersukacita menyambut. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita ketika merenungkan kedatangan Tuhan atau dalam momen Natal ini mulai terasa ada sebuah sukacita. Ketika terdengar nyanyian-nyanyian Natal, nyanyian-nyanyian kedatangan Yesus, kita mulai hati berkobar-kobar menyambutnya, mulai hati menyala-nyala ingin merayakannya. Bapak Ibu Saudara, inilah makna hari ini. Bagaimana dalam situasi kita mungkin yang sulit, situasi pandemi, situasi kondisi keadaan yang mungkin saat ini menurut ukuran manusia mengecewakan.
tetapi kita didorong, kita diajak untuk tetap bersukacita karena kedatangannya akan memulihkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kedatangannya akan memulihkan kita. Kedatangannya akan memulihkan kita. Apa yang dipulihkan? Bapak Ibu Saudara, jelas sekali nampak bahwa ini adalah sebuah nubuatan tentang Mesias. Dari judul yang diberikan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana janji keselamatan diberikan. Umat Israel yang berdosa kepada Tuhan mengalami penghukuman dari Tuhan. Itulah konsekuensi keadilan Tuhan. Ya, orang berdosa harus dihukum. Itu konsekuensi. Allah itu adil. Tapi di dalam keadilannya dia setia dan penuh kasih kepada umatnya. Makanya dia datang menjadi manusia menggantikan saya dan saudara di atas kayu salib. Jadi tetap dia Allah yang adil. Semua orang berdosa akan dihukum, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasihnya nyata memberikan dirinya menggantikan kita orang berdosa. Tetap kita dihukum, tapi bukan kita yang dihukum. Tapi Allah yang sempurna, yang kudus menjadi korban menggantikan kita. Nyata Allah itu adil, tapi dalam keadilannya ia juga nyata Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, ada orang mengatakan kalau Allah itu kasih, kenapa dia membuat neraka, membuat hukuman? Jangan lupa Allah juga adalah Allah yang adil. Jadi upah dosa adalah maut. Tetapi dalam keadilannya, dalam konsekuensi atas dosa yang harus menerima hukuman, tetap Allah menyatakan kasihnya, bukan? Tergantung kita sendiri menyikapinya. Allah tidak ingin semua orang, Allah tidak ingin satu orang pun bahkan, ya, satu orang pun hilang, satu orang pun masuk neraka. Allah tidak ingin, Bapak Saudara. Makanya kenapa dia memutuskan untuk datang ke tengah dunia menggantikan kita. Makanya kalau kita bicara tentang kehadiran Tuhan, Bapak Saudara, paling tidak ada dua hal akan terjadi. Kehadiran Tuhan akan mendatangkan sebuah ketakutan bagi orang berdosa. Ya, kalau Tuhan itu datang, lalu kita didapati sebagai orang berdosa, itu ada sebuah ketakutan. Karena apa? Kedatangannya akan menghakimi dunia, Bapak Saudara. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang telah ditebus, kedatangan Tuhan itu membawa sukacita. Firman Tuhan ini disampaikan kepada umat Israel yang begitu dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, karena ia telah menentukan dan menetapkan memilih Israel sebagai umatnya, kepunyaannya, miliknya. Hubungan Allah dengan umatnya itu begitu dekat, Bapak Saudara. Walaupun umatnya mengalami konsekuensi atas dosa mereka, mengalami hukuman dari Tuhan. Salah satunya adalah ditawan oleh bangsa Babel. Tetapi Allah yang penuh kasih itu tetap memberikan pengharapan untuk memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang-orang benar, bukan karena oleh kuat gagah kita benar, oleh karena kasih Allah kita dibenarkan. Jadi kalau Tuhan datang, itu bukan ketakutan lagi bagi kita. Tapi kalau Tuhan datang, itu adalah menjadi sukacita kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita baca berkata bersorak-sorai. Bapak Saudara, orang yang sedang sedih sulit untuk diajak sorak-sorai, sulit pasti. Ya, hanya orang-orang yang bersukacita ketika diajak sorak, diajak bersorai, pasti dia semangat. Kenapa? Hatinya senang. Kenapa hati kita bisa senang? Karena kita bisa tahu kita sebagai orang berdosa telah dipulihkan. Kita sebagai orang berdosa telah dibenarkan oleh karena karya Yesus di atas kayu salib. Sehingga momen Natal, momen Advent, momen kedatangan Tuhan bahkan yang kedua kali, itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi, tapi sukacita bagi kita. Hari mendekati Natal menjadi perenungan bagi kita untuk juga bersukacita. Karena dari lilin pertama, kedua, ketiga menggambarkan waktunya semakin mendekat, Bapak Saudara. Ya, waktunya semakin mendekat. Waktu itu terus berjalan, semakin hari semakin dekat kedatangan Tuhan itu.
Tapi puji syukur kepada Tuhan, oleh karena kita sebagai umat Tuhan, kedatangan Tuhan adalah sukacita bagi kita. Amin. Amin. Kedatangan Tuhan sukacita bagi kita. Kedatangan Tuhan itu gairah hidup kita, Bapak Saudara. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, umat diajak bersorak, bersukacita dengan sebuah pengertian jelas kedatangannya bukan sesuatu yang menakutkan, karena kedatangannya akan memulihkan keadaan umatnya. Bagaimana Tuhan telah menyingkirkan hukuman. Mungkin mereka berpikir, atau bahkan faktanya umat Israel sedang menjalani hukuman dari Tuhan. Dia dikalahkan oleh bangsa Babel, ditawan. Hidup mereka berserak-serak kemana-mana, tidak karuan. Tetapi kedatangan Tuhan yang dijanjikan itu akan menyingkirkan hukuman itu. Ya, akan menyingkirkan hukuman itu. Bapak Ibu Saudara, memang akhirnya nubuatan ini digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus, yang ketika dia datang menjadi manusia, dilahirkan, kita peringati Natal sebagai hari kelahirannya, Bapak Saudara. Tapi sebetulnya inti beritanya adalah ketika dia lahir menjadi manusia, disalibkan menggantikan kita, mati. Tetapi di hari ketika dia bangkit, menang atas maut. Dia tidak dikalahkan oleh maut. Dia mati karena memberikan dirinya. Allah itu tidak bisa diintervensi, Saudara. Allah mati di atas kayu salib itu memberi dirinya. Memberi. Kalau Allah tidak memberi dirinya, tak mungkin salib berkuasa atasnya. Demikian juga ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, turun dalam kematian, dia juga bukan dikalahkan, tapi dia turun menggantikan kita. Dia turun untuk menang, Saudara. Makanya ketika di hari ketiga dia bangkit, itu membuktikan dia tidak dikuasai oleh maut, tapi dia memberi diri menggantikan kita yang seharusnya masuk ke dalam hukuman maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya kedatangan Tuhan menyingkirkan hukuman bagi kita. Orang berdosa harus menerima hukuman, tetapi penebusan Kristus menyelamatkan kita. Jadi Advent itu adalah hari di mana kita sungguh seharusnya bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang datang itu telah menggantikan kita, meniadakan hukuman yang seharusnya kita terima. Tapi Saudara, kalau kita merenungkan dalam gitu ya, seharusnya saya yang dihukum, tapi tiba-tiba muncul berita baik, tidak jadi karena engkau sudah digantikan oleh Yesus. Saya percaya gambaran dan perenungan kita akan membawa kita bisa sukacita. Senang sekali, aduh terima kasih Tuhan, puji haleluya. Tidak bisa dibayar oleh apapun karyamu Tuhan bagi saya. Kedatangannya memulihkan manusia berdosa, menyingkirkan hukuman yang seharusnya kita terima. Bapak Ibu Saudara, betapa Allah itu mengasihi saya dan saudara. Sampai hari ini Allah mengasihi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan hadir di tengah dunia itu memulihkan. Ia memperbaharui kehidupan kita di dalam kasih-Nya. Jadi Tuhan datang menyelamatkan kita, lalu kita mati, ada jaminan surga kekal pasti. Tapi kan nggak semua orang yang terima Yesus langsung mati, Saudara ya. Diberikan kesempatan hidup, memberikan buah atas kehidupannya. Nah, waktu-waktu hidup inilah Tuhan hadir di tengah kita untuk memperbaharui hidup kita, supaya hidup kita masuk ke dalam kasih-Nya. Allah sudah memberikan teladan bagi saya dan saudara. Dia mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara sebagai orang berdosa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena keluarga kita, bukan. Tidak ada sesuatu pun yang kita ikut berkontribusi atas kebaikan Allah, bukan. Kita hanya membuka diri, terima penebusannya, bukan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, Allah hadir memperbaharui kita. Karena karakter dan kecenderungan orang berdosa itu begitu jahat bagi saudara.
ada kebencian, ada iri hati, ada saling mencidrai. Nah, itulah diproses oleh Tuhan. Dia hadir memproses kita, sehingga kita sebagai mempelai-mempelainya terus diproses, dibaharui. Dibaharui jadi apa? Dibaharui di dalam kasih-Nya, supaya kita semakin serupa dengan gambaran Kristus yang telah memberikan teladan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat demi ayat kalau kita perhatikan begitu indah. Bagaimana ayat demi ayat nyata bahwa jika kita aminkan itu terjadi dan terbuka bagi kita, kita meresponinya, maka ya dan amin, bolehlah Bapak Ibu Saudara mengalaminya. Itu kerinduan saya, Bapak Ibu. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Saya terus belajar mengimani bahwa kehidupan orang-orang benar akan senantiasa diluputkan dari malapetaka. Amin. Ada COVID yang sudah mulai melandai, namun anjuran pemerintah supaya Desember ini kita tidak bereforia, berpesta pora, ya, dan lupa bahwa ternyata COVID bermutasi dan muncul Omikron, ya. Dan kemarin ketika saya berjumpa dengan di Kodam 12, ya, kami diskusi, ngeri juga begitu diceritakan, ya. Apalagi saya sebagai pendeta sering ketemu orang, nguburin orang meninggal, melawan orang sakit, gitu, ya. Wow, Omikron ini tidak ada tanda-tandanya, Pak Pendeta. Dia tiba-tiba kita sesak, itu berarti sudah menyerang. Waduh, iya. Bahkan vaksin 1-2 itu tidak mempan, ya, hampir-hampir tak mempan. Waduh, ngeri juga, ya. Udah divaksin sia-sia juga, ya, karena dia bermutasi, gitu, saudara, ya. Tetapi ada penghiburan firman Tuhan hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua. Saya dihiburkan. Ya, kalau memang Tuhan izinkan saya mengakhiri hidup dengan cara kena COVID, ya silakan Tuhan, ya kan? Nggak ada daya kita, ya kan? Tetapi penghiburan ayat ini berkata, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Bapak Saudara, doa saya selalu anak-anak Tuhan tidak dipermalukan dengan situasi ini. Biarlah kita boleh senantiasa diluputkan dari malapetaka oleh karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Tapi lagi-lagi jangan kita bereforia dan lupa bahwa virus itu masih ada. Tuhan memberi hikmat kita untuk saling menjaga. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku akan membawa kamu pulang. Bagaimana ayat ini juga memberikan sebuah penghiburan bahwa umat Israel yang terserak-serak, mereka di mana-mana mengalami intimidasi karena hidup terjajah, terbuang, digambarkan. Tetapi ada janji, aku akan membawa kamu pulang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemana-mana, pergi kemana-mana, sesuatu yang menyenangkan itu ketika sudah waktunya pulang, ya kan? Wah, besok mau pulang, senang rasanya, ya. Lalu beli oleh-oleh, ini itu dan lain sebagainya ketika bepergian. Pulang adalah sebuah kesempatan untuk kembali kepada asal kita yang sesungguhnya. Kalau umat Israel dijanjikan untuk pulang ke Yerusalem, pulang ke tempat yang Allah janjikan, Kanaan, yang Tuhan janjikan dan Tuhan telah genapkan, tapi karena kesalahan mereka dikalahkan oleh Babilonia. Allah menjanjikan mereka akan dipulihkan, pulang. Bapak Saudara, pulang bisa dalam arti dikembalikan apa yang sudah hilang. Pulang bisa dalam arti dipulihkan apa yang selama ini kita tidak bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di ayat-ayat terakhir 20 dikatakan, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa memahami Bapak Ibu Saudara sampai seberapa dalam mengalami situasi kehidupan di masa-masa pandemi ini. Mungkin ekonomi Bapak Ibu Saudara merosot, bahkan anjlok, bahkan terjun. Saya kurang bisa memahami, tapi saya memperhatikan itu terjadi. Bagaimana kondisi keluargamu, bagaimana kondisi keuanganmu, bagaimana kondisi kesehatanmu juga mengalami penurunan demi penurunan. Tetapi janji firman Tuhan di masa Advent ini, mari kita sambut dengan sukacita, dengan menaruh sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan. Bolehkah saya minta Bapak Saudara lihat ke kanan, lihat ke kiri, bilang, Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan keadaan. Sampai seperti apa keadaanmu engkau mengetahuinya. Tetapi janji firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan keluargamu jika keluargamu dalam kondisi yang krisis akan kasih. Tuhan akan memulihkan ekonomimu ketika ekonomimu mengalami dampak-dampak akibat pandemi ini. Tuhan akan memulihkan persaudaraan satu dengan yang lain. Dan janji itu saya percaya pasti digenapi jika Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Jika Tuhan hadir di tengah-tengahmu, maka yang harus kita lakukan Bapak Saudara, sambuti. Jadilah seperti palungan yang tersedia bagi Yesus yang lahir di sana. Tempat itu bukan yang mulia, tempat itu seringkali dilupakan orang. Seperti kita yang hina, tetapi Allah berkenan hadir di tengah kita. Buka Dia, persilahkan Dia hadir, sehingga Ia yang menjanjikan yes, menggenapinya dan memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu boleh kami dengar. Kami bersyukur oleh karena pengharapan demi pengharapan Tuhan tanam di hati kami. Sehingga dalam momen Advent ini, dalam momen menyambut perayaan Natal di tahun ini, kami boleh dengan antusias, dengan sukacita, karena di dalam Tuhan yang kami rayakan ada sebuah penghiburan, ada sebuah kekuatan, ada sebuah pemulihan. Bapa, Engkau melihat pribadi lebih kepada pribadi, lebih dalam kepada mereka. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan setiap keluh kesah yang dialami jemaat Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, memulihkan apa yang rusak, memulihkan apa yang hilang, memulihkan keadaan yang tercerai-berai, memulihkan setiap kondisi yang sungguh menyedihkan. Tuhan tolong pulihkan hidup kami, pulihkan gereja kami, pulihkan semangat kami untuk boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Bapak. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau setia. Amin.
pertumbuhan gereja ini. Kami terus mendoakan agar jemaat boleh terus ditambahkan, baik mereka yang setia maupun mereka yang lama tidak hadir. Tuhan juga tolong mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan. Kami percaya cara Tuhan begitu ajaib untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kami terus menyerahkannya ke dalam tangan. Khusus kami mendoakan untuk persiapan Natal. Minggu depan sekolah minggu akan bernatal. Pemuda kami syukuri telah selesai melakukan Natal. Demikian kami berdoa untuk Natal umum tanggal 24. Tuhan tolong dalam persiapannya, sehingga perayaan Natal menjadi perayaan yang sungguh akan membawa berkat, membawa dampak bagi pertumbuhan iman setiap jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan khusus pada hari ini akan dilakukan pemilihan pengurus PBMI. Tuhan kiranya menolong kami untuk boleh melakukan ini, sehingga pada akhirnya kami boleh mendapatkan orang-orang yang boleh siap untuk melayani Tuhan. Siapapun mereka, mampukanlah. Demikian kami juga berdoa untuk proses pemilihan majelis melalui tim pencalon. Terima kasih untuk tim yang telah bekerja keras untuk mendorong, memotivasi para calon, sehingga mereka boleh berkenan untuk menyediakan diri menjadi calon majelis. Tuhan, siapapun mereka, biarlah doa kami Engkau memakai mereka, sehingga melalui pelayanan mereka dalam periode 2 tahun ke depan, Tuhanlah yang memberkati. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah Tritunggal. Mari saudara-saudara, bukalah hatimu dan izinkan Allah Tritunggal tinggal diam memperbaharui engkau. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, saya ingin mengumumkan beberapa hal. Yang pertama adalah baptisan. Pada tanggal 25 akan dilakukan baptisan. Orang-orang yang akan dibaptis saya sudah bagikan di WhatsApp group ya. Nanti kalau belum mendapat nanti di info saja. Persyaratannya adalah memberi foto 3x4 2 lembar, akte lahir, lalu KK. Ada 5 orang akan dibaptis dewasa. Lalu kemudian 3 orang peneguhan CD, lalu kemudian ada baptis anak. Sampai saat ini baru 5 anak yang mendaftar, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya anak akan dibaptiskan di tanggal 25 nanti, mohon menyerahkan akte anak sama foto anak
3 kali lipat atau KK ya, kartu keluarga untuk identitas yang akan dituliskan di surat baptis. Itu mengenai baptisan, saudara. Lalu kemudian mengenai Natal, panitia akan membuat acara, salah satunya adalah door prize. Oleh karena itu, diberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ikut memeriahkan. Jika Bapak Ibu Saudara tergerak untuk ikut memberikan door prize-nya, silakan menghubungi panitia atau hamba Tuhan. Ya, Bapak Saudara misalnya di rumah ada mobil nganggur, nggak mau pakai, mau dibikin door prize, boleh bawa ke gereja ya. Oke. Lalu kemudian untuk latihan prajiar akan dilakukan tanggal 19 Desember. Minta maaf ini saya mewakili panitia ya, supaya tanggal 19 Desember selesai kebaktian. Ya, maka itu Bapak Ibu yang terlibat di dalam singer, musik, lalu dancer ya, silakan tinggal ya untuk ikut latihan. Demikian orang-orang yang terlibat di dalam acara di dalamnya seperti pembawa kantong kolektor, ya, penerima tamu juga diminta untuk ikut tinggal untuk di briefing, Bapak Saudara. Dan tenang saja, nanti disediakan makan di siang hari untuk mengganjal perut ya, bukan untuk memenuhi perut, mengganjal perut ya. Oke. Lalu kemudian selanjutnya adalah pemilihan majelis. Bapak Saudara, saya mewakili tim pencalon mengucapkan terima kasih untuk 11 orang yang telah memberikan kesediaannya dengan menandatangani bersedia menjadi majelis. Kita butuh sebetulnya 12 Bapak Ibu, tapi sampai waktu yang sudah kita tentukan cuma 11 orang. Jadi ada kemungkinan nanti satu orang akan merangkap 2 jabatan. Contohnya seperti Pak dan Komsel itu jadi satu saja, akan dipegang oleh satu orang. Itulah caranya. Ya, lalu kemudian nanti tim pencalon akan mengundang 11 orang ini pada tanggal 19, karena 19 selesai kebaktian ada latihan pra-JR Natal, maka tanggal 19 Desember pukul 7 malam lah akan dilakukan pertemuan calon-calon majelis untuk memutuskan atau memilih siapa ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Ya, jadi 11 orang itu akan kumpul memilih siapa ketua di antara mereka dan seksi-seksi yang lain. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara pengumuman dari saya. Dan terakhir, jika ada warta misalnya keuangan yang keliru, Bapak Ibu Saudara memberikan 10 juta tapi saya tulis cuma 1 juta, bisa hubungi ya. Karena kadang kan mesin tik ini pencet 1, pencet kebanyakan gitu ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, kasih tahu supaya kami perbaiki ya, sehingga keadaannya bisa lebih baik. Saya kira itu saja. Saya serahkan ke Persekutuan PWNI yang akan melakukan pemilihan. Silakan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, minta waktunya. Yang pertama saya mengumumkan kepada kita semua, minggu besok tanggal 19 kita akan merayakan Natal buat anak-anak secara online dan offline di gereja di lantai bawah jam 10. Yang punya anak boleh dibawa, jika tidak bisa boleh online. Selanjutnya kita akan memilih pengurus PWNI pada hari ini. Tidak ada calon, semua ibu-ibu yang ada di sini adalah calon pengurus daripada PWNI. Syaratnya hanya yang sudah 4 tahun beribadah di gereja Metodis Pontianak. Kemudian yang belum, misalnya masih 1 tahun, itu hanya boleh memberikan suara. Itu saja pengumumannya. Untuk ibu-ibu boleh bangkit berdiri. Yang ibu-ibu, yang wanita yang masuk di dalam Persekutuan Wanita Metodis Indonesia ya. Kalau yang masih perempuan, kalau misalnya masih muda, dia di
pemuda berarti tidak, tetapi yang udah ikut persekutuan wanita boleh bangkit berdiri, ya. Ini semua boleh silakan untuk anak muda membagikan pensil dan kertas, langsung bikin 4 nama. 4 nama. Ibu Ros silakan duduk ke tempatnya. Oke, silakan. Bagi semua yang berdiri. Oke, silakan. Ayo. Supaya cepat. Siapa yang sudah dapat langsung namanya ditulis. Oke, silakan. Langsung ditulis namanya. Langsung ditulis namanya. Boleh duduk yang sudah dapat, yang belum dapat silahkan berdiri supaya boleh, sudah. 4 nama, siapa saja boleh. Diri sendiri juga nggak apa-apa ditulis ya. Diri sendiri nggak apa-apa ditulis. Oke, yang sudah nulis angkat tangan supaya Pak Hosea bisa mengumpulkan suaranya. Ya, 4 orang. 4 orang ya. Namanya pengurus 4 orang. Pensilnya boleh dikumpulkan yang sudah. Michelle sama Putri boleh mengumpulkan pensilnya yang sudah. Yang lain jangan diganggu supaya konsentrasi. Lihat kanan kiri teman-teman.